Halo guys, selamat datang di channel YouTube Koko Keuangan. Beberapa hari yang lalu di Instagram Koko Keuangan, aku bikin voting. Media pembelajaran keuangan apa yang paling kamu sukai? Mulai dari buku, e-book, atau video. Nah, ternyata jawabannya paling besar adalah video. Oke, kalau gitu mulai sekarang kita akan coba lebih banyakin video-video seperti ini ya. Nah, di video kali ini kita mau bahas hal yang banyak banget ditanyain sama teman-teman, baik di DM Instagram maupun di media lain ya. Intinya, gimana caranya meningkatkan penghasilan? Oke, aku tahu banget kalau meningkatkan penghasilan itu sama sekali nggak gampang ya. Butuh proses yang panjang, butuh perjuangan, butuh waktu, butuh tenaga, bahkan butuh modal. Nah, tapi sebelumnya aku mau cerita aja dulu, ini sekedar sharing ya. Jadi bukan bermaksud untuk ngajarin atau gimana, tapi aku mau cerita apa yang aku lakukan beberapa tahun yang lalu. Nah, dulu sekitar 10 tahun yang lalu, aku usaha pertama kali itu adalah jualan hamster. Tahu ya hamster ya, tikus kecil yang lucu-lucu itu. Nah, kenapa kok bisa jualan hamster? Simpelnya, karena waktu itu ngekos, waktu kuliah. Daripada sepi ya di kamar kos, jadi peliharalah satu pasang hamster. Dan ternyata hamster itu kan beranaknya cepet banget. Nah, dari situlah dari 2 berkembang jadi 4, jadi 8, dan seterusnya sampai ada sekitar 50 ekor. Itu di dalam kamar kos. Oke, nah dari situ daripada bingung mau digimanain, ya udah kita coba jualin aja. Pertama nawar-nawarin ke temen kuliah. Ada sih yang beli 1-2 gitu, tapi kan nggak terlalu banyak ya. Akhirnya aku coba nekat. Aduh, kalau mau jualan hamster enaknya di mana ya? Kalau jual ke pet shop harganya jatuh banget. Waktu itu harga jual rata-rata itu sekitar 20 ribuan per ekor. Kalau satu pasang oke lah 35 ribu gitu ya. Nah, tapi kalau kita masukin ke pet shop harganya itu cuma 8 ribu, 7 ribu aja, kan murah banget ya. Nah, akhirnya aku pikiran buat coba jualin di depan TK. Nah, waktu itu jual di depan TK, nggak disangka ternyata 40 ekor dalam satu hari itu habis. Karena kan pangsa pasarnya anak TK ya. Jadi pasti mereka ngerasa, lucu banget gitu kan. Minta ke orang tuanya buat beli. Nah, hari pertama jualan, kan langsung habis tuh 40 ekor. Kan kaget dong, waduh, ternyata kok antusiasnya bagus banget ya. Langsung deh kepikiran untuk bikinin makanannya. Maksudnya kita bikin packing makanan gitu ya, dijual harga 5 ribuan. Makanan untuk hamster, terus juga untuk kandangnya, untuk serbuk kayunya, dan semua. Intinya perlengkapan hamster yang lengkap. Nah, waktu itu aku coba pasarkan di TK itu. Hari kedua, lumayan omsetnya meningkat. Hari ketiga sampai kurang lebih 1 minggu pertama itu bisa dibilang luar biasa. Untuk seorang mahasiswa bisa dapat uang kurang lebih waktu itu 2 juta. Itu udah bagus banget ya, hanya dari jualan hamster aja. Nah, terus berikutnya karena nggak mungkin dong jualan hamster terus tiap hari ya, gimana dengan kuliahnya. Dan hamsternya pun pasti habis gitu, karena waktu itu udah keliling ke satu kota, ke semua pet shop kita beliin semua hamsternya, kita jualin ulang sampai satu kota itu habis. Oke, itu singkat aja. Kira-kira apa yang bisa kamu dapat dari cerita barusan? Intinya gini guys, kita mulai dulu aja dari apa yang kita punya. Jadi nggak usah mikir, wah mau usaha apa yang bagus ya. Lihat kanan kiri, jualan es krim kayaknya laris, mau jualan es krim, butuh modal besar. Kira-kira jualan baju, kok kayaknya menarik tapi nggak punya modal dan segala macam. Mulai dari apa yang kita punya. Waktu itu aku punya hamster yang berlebih, ya udah jual. Nah, mungkin teman-teman di rumah punya something yang berlebih, misalnya barang-barang bekas yang masih bagus tapi nggak kepake. Siapa tahu bisa buka tempat untuk jual beli barang pre-love misalnya. Nah, nanti kalau udah laris bisa aja ambil dari orang-orang lain. Intinya kan channelnya udah terbuka dulu. Nah, itu pertama ya. Jadi caranya yang simpel-simpel aja, nggak usah yang terlalu ribet, mikir terlalu jauh. Nah, cerita berikutnya kira-kira berapa tahun kemudian ya, 1-2 tahun kemudian dari jualan hamster itu, aku beli suatu spray untuk kasur. Itu beli di toko spray gitu ya. Kebetulan motifnya itu unik gitu. Karena kebetulan dulu aku kuliahnya musik, jadi beli spray yang motifnya itu musik. Contohnya kayak gini. Nah, pasanglah di kasur, terus difoto. Zaman itu zaman BBM ya. Difoto, di-upload ke status. Ada yang tanya, wah spraynya keren, beli di mana? Nah, dasarnya otak usaha gitu ya. Aku nggak bilang beli di sana. Tapi aku bilang gini, kalau kamu mau beli di tempatku, bisa. Aku jual. Kamu kasurnya ukuran berapa? Harganya sekian. Nah, dari customer pertama itulah, akhirnya jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai akhirnya aku bela-bela ini ke toko grosir, toko spray di seluruh kota. Bahkan sampai ke Jakarta gitu ya. Untuk kulakan barang-barang yang mensupport kebutuhan teman-teman itu. Jadi yang tadinya hanya spray, merembet ke jam tangan, merembet ke shawl, merembet ke tas, merembet ke semua pernak-pernik yang ada hubungannya sama motif musik saat itu. Oke, yang bisa kita tangkap dari sini apa? Yang pertama, mulai dari yang kita udah punya dulu, something yang menarik, siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan juga atau yang menarik bagi orang lain. Misalnya kita pakai
baju kayak, atau kita mungkin punya tas gitu ya, di foto. Kalau ada yang tanya beli di mana, jangan kasih tahu beli di mana, tapi bilang aja saya jual. Nah, itu singkat cerita dari apa yang aku lakukan beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau lebih ke secara spesifik ya, untuk meningkatkan penghasilan itu ada dua cara besar. Pertama, secara vertikal atau ke atas, kedua secara horizontal atau ke samping. Jadi maksudnya gini, misal sekarang saya adalah seorang chef gitu ya, tukang masak gitu. Kalau meningkatkan penghasilan secara vertikal, artinya apa? Saya ambil sertifikasi supaya bisa masak masakan yang lebih banyak lagi, atau menjadi spesialis misalnya, spesialis Western food, spesialis Chinese food misalnya, contohnya begitu. Ambil sertifikasi, akhirnya apa? Saya bisa jual makanan saya, masakan saya jauh lebih mahal daripada yang biasanya. Biasanya jual mungkin 20.000 gitu ya. Cuma karena udah pernah ambil sertifikasi, jadi harga makanan yang sama, jadi misalnya 50.000. Karena sekarang chefnya ini udah bintang 5 gitu ya. Atau kualitasnya setara hotel misalnya. Itu contoh yang vertikal. Sekarang kalau horizontal bagaimana? Oke, sama. Tetap jualan makanan, masak gitu ya. Tapi bukan cabang misalnya. Di kota atau di kota yang lain, atau mungkin di kota yang sama tapi di tempat yang lain. Jadi secara horizontal, kita menyebarkan apa yang bisa kita lakukan, kita kembangkan. Misalnya tadinya hanya jualan satu menu menjadi 2 menu. Kan lebih menarik bagi orang-orang ya. Bisa jadi 3 menu, 4 menu, dan seterusnya. Nah, simpelnya memang seperti itu aja. Tingkatin apa yang kita bisa tingkatkan, lebarkan apa yang bisa kita lebarkan. Nah, sekarang, dari video singkat ini teman-teman coba deh. Kalau teman-teman sekarang bingung mau usaha apa ya, mau jualan apa, atau mau kerja apa, coba teman-teman tulis skill teman-teman itu apa. Belajar dari mulai dari skill kita dulu aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau teman-teman sekarang misalnya ternyata jago gambar atau jago bikin apa gitu ya, coba kembangkan dari situ. Coba teman-teman boleh tulis di komen ya, kira-kira kemampuan teman-teman apa dan ide mau usaha apa ya gitu. Lalu coba action, jalankan. Nah, dari situ siapa tahu bisa menjadi lahan usaha baru. Walaupun tentunya butuh perjuangan dan butuh waktu ya. Nah, kalau masalah modal, usahakan bisnis kita itu jangan yang langsung nyetok barang. Tapi sistemnya pre-order misalnya. Contoh kalau misalnya teman-teman mau tadi ya masakan catering gitu. Jangan teman-teman beli bahan masakan yang banyak dulu baru open order. Tapi open order dulu, ada laku berapa misalnya 10 porsi lah, barulah beli bahan-bahan untuk 10 porsi. Nah, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada ide untuk topik apa lagi nih yang mau kita bahas, silahkan drop di komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.